Memilukan. Hilang nyawa akibat asmara. Dialami Dini Sera Afrianti, perempuan muda yang meninggal dunia karena dianiaya kekasihnya sendiri. Mengapa kekerasan oleh orang terdekat kerap terjadi? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Coba rekam sih. Aku nggak tahu aku apa. Aku dibanting-banting. Hasil gelar perkara adanya peristiwa tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain. Untuk didalami lagi pasal tersebut yang diberikan dan ditujukan kepada tersangka. Mbak Elsa. Iya. Oke, Ibu. Ya, Ibu Tuti. Ibu Tuti. Biasanya kalau misalnya Dini menelpon ke Elsa, apa aja yang dibahas biasanya? Aku juga sering nanya kan, Teh punya pacar gak gitu? Jomblo katanya gitu. Dan soal Ronald nggak pernah Enggak, diceritakan? aku nggak pernah tahu. Gitu sedihnya kan waktu itu kan postnat ya, kan katanya teman-temannya kenapa jenis saya dibanting-banting. Nah itu yang saya tangisin, kenapa nelfon sama teman. Kalau sama saya mungkin saya langsung ke sana, nggak pernah bilang dia dikepukin sama Ronald apa gimana, nggak pernah. Ibu sempat bertemu dengan Ronald? Sempat. Apa yang Ronald sampaikan ke Ibu? Kamu cariin bunga buat Mama? Iya. Mana bunga buat Mama? Kita bawain bunga buat Mama ya. Ingin ketemu Mama. Dini Sera Afrianti, perempuan berusia 28 tahun ini meregang nyawa di tangan sang kekasih Gregorius Ronald Tanur. Dini dianiaya hingga sekujur tubuhnya alami kondisi mengenaskan. Kejadian ini berlangsung usai kedua sejoli pulang dari tempat karaoke di sebuah mal di kota Surabaya pada Selasa malam 3 Oktober 2023. Ronald dan Dini lalu terlibat cekcok di lift hingga akhirnya terjadi penganiayaan terhadap Dini. Sejumlah kamera pengawas merekam tindak kekerasan yang dilakukan Ronald. Bahkan Ronald diketahui sempat tertawa-tawa saat merekam sang kekasih yang sudah tergeletak tak berdaya di parkiran mal. Berdasar keterangan saksi, Ronald tadinya ingin meninggalkan Dini di parkiran, namun dilarang petugas keamanan mal. Ronald akhirnya membawa Dini ke apartemennya. Melihat kondisi sang kekasih yang kian memburuk, Ronald akhirnya membawa Dini ke rumah sakit, namun Dini tak tertolong. Hasil otopsi menyatakan Dini alami memar dan juga kerusakan organ dalam tubuhnya akibat penganiayaan berlebihan oleh Ronald. Ronald Tanur adalah putra dari Edward Tanur, politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Buntut dari kejadian ini, Edward dicopot dari jabatannya sebagai anggota Komisi 4 DPR RI. Permohonan maaf sebesar-besarnya dan penyesalan yang mendalam atas meninggalnya almarhumah saudari kita Dini Sera. Asmara yang berujung maut ini menarik perhatian publik. Status Dini sebagai orang tua tunggal yang merantau dari kampung halamannya di Sukabumi ke Surabaya saat putranya masih berusia 4 bulan turut menjadi perbincangan. Apalagi Dini sempat menuliskan pesan di akun media sosialnya yang seolah menggambarkan situasinya sebagai korban kekerasan.
Saudara, saat ini saya sedang berada di Desa Babakan, Kabupaten Sukabumi. Ini adalah daerah asal dari Dini. Saya akan bertemu dengan keluarganya, orang tuanya, untuk mengetahui seperti apa sosok seorang Dini Sera Afrianti. Termasuk juga bagaimana mereka menjaga asa setelah meninggalnya Dini. Ikuti saya, saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Elsa. Iya. Oke, Ibu. Ya, Ibu Tuti. Ibu Tuti, ibunda dari Dari Dini. Andini Almarhum, ya, ya. Dini ya, Andin ya. Saya turut berduka cita dengan apa yang terjadi. Saya di tengah duka ini saya minta waktunya Ibu sama Mbak Elsa boleh ngobrol-ngobrol mungkin sebentar. Ya, boleh. Bisa ya? Masuk, Mbak. Iya, ini 7 harinya Dini ya hari ini. Iya. Ya? Nanti Nanti habis mau asar. ada Iya, 7 harian pengajian. ya. Oke, kita boleh masuk. Ya, masuk, Mbak. Silakan. Ibu Tuti tinggal di sini. Iya. Mbak Elsa di sini juga. Enggak. Oh, Saya udah menikah. Udah menikah. Ikut suami. Jadi ikut suami. Kalau Dini dulu di sini juga berarti tinggalnya. Ya, di bawah, waktu di bawah Iya, rumahnya. di sini. Ini Oh, kan ini baru. setahun setengah, ya. Oh, ini baru 1 tahun pindah sini. Jadi dulu di rumah yang berbeda gitu ya. Oke. Ibu, saya lihat ada foto-foto. Ini foto siapa ini, Bu? Foto anaknya Dini sama Ibu. Oh, ini anaknya Dini. Iya. Anak Dini ini umur berapa, Bu? 12 tahun. Sekarang 12 tahun. Iya. Sekarang cuma 6 tahun. Berarti sekarang sudah kelas Kelas 6 SD. kelas 6 SD. Anaknya Dini ini biasa berkomunikasi sama Dini, sering ya? Sering. Sering. Lewat handphone neneknya gitu. Oh, oke. Paling kayak, "Ma, aku butuh ini, butuh itu," gitu. Oh, untuk kebutuhan sehari-harinya dia ke mamanya memang Iya. ya, ke Dini ya. Paling kayak, "Mah, sehat gak?" Paling gitu. Iya, sehat. Desa kan namanya. Desa sehat juga nggak? Sehat. Paling kayak gitu. Boleh sambil duduk mungkin Iya, kita iya, ngobrolnya Mbak. ya. Jadi Ibu atau Mbak Elsa ini pertama kali dapat kabar Dini meninggal itu kapan? Hari Rabunya pukul subuh lah ya, pukul subuh. Ada temannya di sana, katanya sahabat dekatnya dia katanya. Oke, yang menghubungi. Siapa yang ditelepon waktu itu? Saya. Oh, Elsa. Oke. Pagi Kak, katanya kamu bener gak saudaranya dari Andin, katanya gitu. Tolong dong call ke nomor aku, katanya ini penting, soalnya ke kamu meninggal. Jadi maaf ya sedih. Nggak apa-apa. Saya paham. Di rumah sakit Surabaya kena serangan jantung, katanya kan gitu. Kaget Kak, kan emang gak ada penyakit jantung gitu ya. Cuman kita nggak tahu gitu. Terus si pacarnya juga ada telepon saya Kak lewat DM gitu. Dek, aku pacarnya Andin katanya. Boleh minta nomor kamu? Dia telepon ke saya, terus dia juga nangis-nangis. Dia tahu nangis bohong ya nggak tahu. Dia nangis, Dek, katanya. Awalnya aku minta maaf ya Dek, katanya Kak kamu meninggal, katanya di rumah sakit Surabaya katanya. Lah kok bisa Kak, kenapa? Katanya saya gitu kan, kata dia, lambungnya Dek katanya. Maaf Dek, di lambungnya katanya udah parah banget, kata dia tuh gitu. Saya ajak minum katanya, cuma 2 gelas tapi nggak banyak katanya, cuma ngehargain teman aja. Ternyata dia asam lambungnya udah parah banget katanya. Temannya yang satu bilang jantung, itu malah bilang lambungnya. Lambung katanya. Setelah ditelepon itu, Mbak Elsa memberitahu Ibu langsung. Aku telepon adekku kan, Dek, kasih tahu Mama, katanya meninggal, kata gitu kan, langsung disampaikan ke Mama. Terus tiba-tiba ada pihak polisi juga katanya telepon ke Mama suruh cepat datang ke sana. Tadinya kan saya telepon juga ke sahabatnya itu, Kak tolong dong wakilin aja biar jenazahnya dikirim aja ke sini. Terus katanya, Dek nggak bisa, soalnya ini tuh bukan kasus biasa, Dek. Wah, bukan kasus biasa gimana saya kan? Itu hari apanya itu dibilang? Hari itu juga, hari Rabu. Itu juga. Langsung lah Mama sama sepupu saya tuh, soalnya dia yang ngerti kan masalah kayak gitu. Terbang ke sana, Ke Surabaya. Waktu Ibu sampai di Surabaya, apa yang Ibu lihat di sana? Itu kan ada Pak Dimas ya, saya turun dari kapal. Pengacara Ibu itu ya? Ya, saya langsung nggak banyak bicara gitu ya, langsung diajakin ke Kapolres. Jadi Kapolres saya kan namanya orang lagi sakit ya, saya lagi sakit. Ibu lagi sakit waktu itu? Ya. Udah gitu, saya nggak bisa ngomong, ya Kiki aja nyarahin sama Kiki aja sama cucu gitu ya. Kepala saya udah pening, udah apa ya? Kaget. Ibu. Ya kaget juga, shock juga gitu. Dari sana sampai jam 2 malam, terus ke otopsi ya. Kan dia ditanya-tanya di otopsi ya. Tapi waktu di Polres Ibu sempat diperiksa, ditanyain? Iya banyak ditanya. Apa saja waktu itu Bu?
Saya bilang gini, saya nyerahin aja sama Kiki, saya udah nggak tahan. Di rumah sakit? Di rumah sakit, nah ya ditanya-tanya, katanya Andini meninggal, mau diotopsi, boleh enggak? Haruslah supaya ketahuan penyakitnya apa gitu. Ibu bilang seperti ya. itu. Ibu memang ingin tahu apa penyebabnya? Iya, pengen tahu. Nah begitu mau melihat Andini dulu, jangan dulu sekarang, mau diotopsi dulu, katanya nanti aja setelah diotopsi. Nah udah saya itu langsung nganterin ke apartemen. Nah udah di situ ya pagi-pagi saya dijemput pagi. Nah dijemput pagi ya itu mau lihat Dini di situ. Ya pas dilihat, ya Allah ya langsung saya nangis-nangis. Seperti gitu ya. apa Ibu kondisi Dini yang Ibu lihat? Yang saya lihat kan di wajah ini tercoreng kayak luka, di sini juga, di sini kayak berdarah gitu benjol gini ya. Benjolan. Nah langsung saya tangisin di situ ya, langsung saya meluk-meluk. Ya minta maaf sama Dini, saya nggak tahu. Kenapa Dini. Ibu minta maaf? Ya haruslah minta maaf dulu kan, dia takutnya gimana mama maafin semuanya gitu ya. Dia ada di Surabaya ninggalin mama sampai nggak ada kabar berita dulunya ya, dimaafin semuanya kata saya gitu. Ya udah gitu ya diambil, pas sudah diambil ya interogasi lagi sama Pak Polisi Pak Susanto. Di situ lama lah sampai jam 1 lebih. Nah baru dikeluarin itu mayatnya, diambil gitu. Dan dimakamkan. Aku nggak tahu aku apa, tapi Kabarnya sempat mengirimkan video foto soal Dini kejadian itu. Itu berapa hari setelah kejadian? Masih di hari yang sama. Di hari yang sama mengirimkan video-video itu ya. Oke. Saya boleh lihat nggak? aku dibanting-banting. Kabarnya sempat mengirimkan video foto atau apa ya soal Dini kejadian itu. Itu berapa hari setelah kejadian? Masih di hari yang sama. Di hari yang sama mengirimkan video-video itu ya. Oke. Saya boleh lihat nggak video? Oh ini yang waktu di parkiran. Dan Dini masih bangun waktu itu, masih bergerak. Kan, oh ini ada voice note juga. Iya. Ini voice note apa? Voice note kakak saya waktu dia kayaknya lagi jalan sama Ronald itu. Boleh saya dengarkan? Iya boleh. Saya dengar ya Ibu ya. Iya, Saya tahu ini pasti tentu melukai hati Ibu. Saya berterima kasih Ibu berbesar hati. Aku nggak tahu aku apa, tapi aku rela, kayak aku dibanting-banting. Aku nggak masalah tuh apa, tapi sama aku yang bersalah. Dini tidak pernah seperti ini ke Elsa. Enggak pernah, di sini juga pernah nangis begitu. Gak pernah menangis seperti itu. Enggak pernah menangis dia. Jadi ini mengagetkan sekali kalau ternyata Dini seperti itu ya diperlakuannya ya oleh pacarnya. Gak shock itu semuanya. Kok gini, ya Allah kayak tercembur gitu kita semua. Dini cerita mungkin dia kerjanya apa selama di Surabaya? Kan selama ini masih kabarnya masih ini ya dia di media sosial juga jualan kosmetik juga. Mungkin ada cerita juga soal kerjaannya. Aku nggak berani nanya Kak, karena dia takut kesinggung atau kayak gimana ya. Cuman katanya di toko-toko lah aku ada katanya gitu. Oh, kerja di toko juga. Dini ini seperti apa sih Bu yang Ibu tahu anaknya? Tentu Ibu sebelum Dini pergi karakternya seperti apa sih? Dia tuh sebenarnya pendiam, tapi kalau udah bercanda rame-rame gitu ya, cekakakan gitu kalau udah rame-rame. Tapi kalau nggak ada orang gitu di kamar kan inin HP terus-terusan jarang ngobrol, tertutup ya. Kalau ini kan suka bilang kalau ada rahasia apa-apa gitu, itu mah enggak. Waktu Dini pergi itu pamit sama Ibu kan? Enggak, kan gini, dia melahirkan ya 4 bulan. Ibu kan lagi sakit kaki ya, rematik gitu, kayak bapaknya sakit juga gitu. Mah, ini Cina boleh enggak mau kerja di Longpin buat beli susu Desta? Saya dibilang nggak boleh, gimana? Ada saya butuh ya? Ya boleh aja, asal sholat yang 5 waktu jangan lupa bawa mau kena, kata saya gitu. Iya oke, siap mah gitu. Ya akhirnya pagi-pagi itu ngelamar kedua harinya. Ya berangkat bolak-balik ke sini kerja bolak-balik. Nah lama kelamaan, dia ya untuk ongkos saya nggak punya uang. Katanya mau ikut kos aja sama teman, silahkan.
Pas mau gajian dia nggak pulang gitu. Nah itulah gitu dia di situ hilangnya. Nggak sempat Nggak muncul sempat. lagi. Nggak muncul lagi. Nggak pernah menelpon juga sejak Enggak, tuh lama sekali belum pernah. Bahkan saya nyari ke sana kemari sama kakaknya. Pernah saya juga lapor ke Kapolsek, Pak. Ini saya hilang anak udah 2 hari, saya bilang. Udah dah katanya yang namanya juga anak-anak gitu mah nanti juga pulang lagi gitu. Ya udah saya percaya aja gitu. Akhirnya sudah hilang. Udah hilang ya itulah sekarang. Pertama kali setelah hilang itu berkomunikasi dengan Elsa, benar ya? Iya, sampai Elsa Apa yang disampaikan Dini waktu itu? Bukan dia yang ngontek aku sih. Aku dikasih sama Uwa katanya. Kamu mau ketemu nggak sama kakakmu katanya. Nih nomornya. Saya kira iseng kan. Cobalah telepon. Ternyata bener nyambung. Teh kemana aja gitu kan. Ada sekarang lagi di Kuala Lumpur. Nggak nanya kenapa pergi. Kenapa itu enggak sih. Takutnya hilang lagi gitu. Dan setelah itu komunikasi lancar sama Dini? Nggak terlalu lancar ya, paling ada hilangnya, ada enggaknya gitu. Aktif terus, rajin berkomunikasi itu 2018. Tapi Dini membiayai anaknya ya setelah itu? Kalau ada, tapi kita nggak minta, paling kayak ini ada rezeki buat Desta katanya gitu. Mungkin nggak kayak kita minta uang gitu kan, takutnya dia tertekan atau apa di sananya gitu kan. Dan hanya Dini saja dari pihak ayahnya anaknya Dini tidak? Nggak ada sama sekali. Hanya dari Dini dan keluarga saja yang membiayai biaya hidupnya Desta dari bayi itu. Jadi biaya sehari-hari, biaya sekolah dari mana? Ibu kan suka nandur dulu mah sebelum sakit. Nandur padi gitu, bapaknya ya nyangkul gitulah gitu. Dari sana saja biayanya? Iya, habis dari mana? Masa ibu kan nggak bisa apa-apa gitu. Setelah sakit sudah tidak lagi? Sekarang sakit? Sekarang enggak. Tidak lagi, Bu? Nggak pernah kerja, udah 5 tahun lah nggak pernah kerja. Jadi penghasilan satu-satunya dari Bapak? Ya dari bapak kadang-kadang, cuman ya kadang-kadang ini ngasih berat sekopat deh kan saudara-saudara lah. Urunan ya? Iya. Biasanya kalau misalnya Dini menelpon ke Elsa, apa aja yang dibahas biasanya? Aku juga sering nanya kan, Teh punya pacar gak gitu? Gak, jomblo katanya gitu. Dan soal Ronald nggak pernah diceritakan? Aku nggak pernah tahu. Makanya waktu ini aku pacarnya Andin katanya, aku juga nggak tahu loh. Perasaan dia jomblo gitu, nggak tahu, nggak pernah cerita. Jadi gitu. tidak pernah cerita. Kalau menelpon tidak pernah juga cerita misalnya lagi ada masalah? Nggak pernah terbuka. Dia tidak pernah cerita ada masalah pernah. apapun? Jadi kalau menelpon senang-senang saja teleponnya? Iya, makanya gitu. Tapi nggak mau gitu ngomong pengen saya gitu, sedihnya kan waktu itu kan postnat ya, kan katanya teman-temannya kenapa jenis saya dibanting-banting. Nah itu yang saya tangisin, kenapa nelfon sama teman, coba sama saya. Kalau sama saya mungkin, kalau sama saya mungkin saya langsung ke sana, nggak punya uang biaya naik kereta naik apa, nggak pernah bilang dia tertutup nggak pernah bilang dia dikebukin sama Ronald apa gimana, nggak pernah. Teman-temannya aja yang bilang gitu. Kalau tahu ya udah saya susul dari kemarin juga. Walaupun nggak punya uang saya biasa lah ke sana naik kereta kan nggak apa gitu. Jadi ya nggak pernah lah bilang gini sampai sakit-sakitnya gimana pun nggak pernah bilang. Ya itulah sedih saya gitu. Ibu sempat bertemu dengan Ronald? Sempat. Apa yang Ronald sampaikan ke Ibu? Apa ya, kemarin ya cuma minta maaf aja. Langsung diambil sama polisi. Ibu sempat menyampaikan sesuatu ke Ronald? Ya cuma ngomongin aja, kok kamu perlakukan anak saya seperti hewan, gimana sih kamu? Ya bilang pas gitu langsung diambil sama polisi. Orang tuanya Ronald mungkin sempat menghubungi Ibu misalnya? Enggak. Nggak ada. Elsa mungkin? Ya, belum ada permintaan maaf sama sekali sih secara langsung gitu. Apa yang paling tentu diharapkan dari keluarga setelah peristiwa ini? Ronald kan sekarang ini sudah di penjara, ancaman hukumannya berat 15 tahun. Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan terkait hal ini? Ya, kalau saya mah pengen dihukum seberat-beratnya aja. Kalau Elsa? Minta keadilan aja ya kak ya, buat kakak saya, soalnya kayak itu tuh nyawa gitu. Kita tuh pengen dapat keadilan gitu ya, meskipun dia anggota dewan, kita keluarga bawah gitu. Semoga dihukum seadil-adilnya, seberat-beratnya gitu. Ada yang sempat menghubungi Elsa kabarnya terkait dengan mau ngasih uang. Iya. Apa yang disampaikan itu? Mbak, aku perantara katanya. Kakakku satu komisi sama ayahnya Ronald di sana katanya. Mau nggak kamu terima keluarga Ronald katanya ke sini, nanti dikasihlah uang santunan katanya buat anaknya.
Karena aku nggak berani, saya nggak mau katanya gitu. Enggak, ini bukan apa-apa, tetap proses hukum berjalan katanya. Ini cuma ini kok, katanya cuma uang buat ini, buat tali asih katanya gitu. Cuma jangan bilang pengacaramu, jangan bilang siapa-siapa katanya. Cuma nggak tahu, jangan bilang pengacara atau siapapun katanya. Minta nomor rekeningmu sekarang katanya. Dia langsung ditransfer katanya. Keluarga Ronald nggak bisa bawa cash karena itu dalam jumlah besar katanya. Saya nggak punya ATM, aku bilang gitu. Nanti aja biar dia cepat pulang gitu. Dari keluarga tidak mau menerima, ibu tidak mau menerima. Enggak. Kenapa ibu tidak mau? Enggak lah Kak. Enggak lah. Kalaupun dikasih ibu tidak mau menerima. Ibu tetap menuntut keadilan ini ya. Kalau misalnya orang nggak punya, saya nggak mata duitan begitu, nggak. Tetap anak saya kan kesakitan gitu ya. Saya kalau mau tidur saya ingat di kuburan gitu ya. Kedinginan, kesakitan gitu ya, kepalanya sakit, ininya sakit, tangannya. Saya kalau mau tidur nggak bisa merem gitu ya, nggak bisa merem, gimana kedinginan gitu. Ya saya juga bakal mati ya, tapi kan nggak kasihan begitu ya, saya wajar. Kasihan gitu ya, nggak kumpul, dia pas kumpul-kumpul itu meninggal kan, jadi ya saya itu sedihnya gitu. Saya ingin berkunjung ke makamnya Dini, boleh? Jalan kaki aja sih. Tempat parkir Kakak tadi di sana. Oke. Boleh. Jadi nanti saya boleh ke sana ya? Boleh. Cari bunga. Cari bunga dia mati ke sini. Kamu cariin bunga buat mama? Mana bunga buat mama? Assalamualaikum. Ini bunga buat mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kita bawain bunga buat mama ya. Si Desta itu ngalaan. Semoga tenang ya di sana, Ma. Bawain bunga buat Mama. Doa buat ya udah ya lah dia itu masak Rasulullah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi bi al-Fatihah. Mamanya didoakan sekarang ya. Doakan ya Des, biar terang di alam kuburnya, diampuni segala dosanya, biar masuk surga ya Des ya. Apa yang Bapak harapkan Pak setelah peristiwa ini? Ya, Bapak yang Bapak harapkan kalau dihukum itu hukum yang setiap beratnya. Terima kasih Bu Tuti, Elsa, Bapak atas waktunya sudah berbagi cerita dengan Niluh. Sehat selalu, kuat selalu, tabah selalu. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua sudah mau berbagi dengan kami. Aku dibanting-banting. Tak butuh waktu lama, polisi menetapkan Ronald sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini. Ronald terancam hukuman 15 tahun penjara dan polisi menyebut penganiayaan Ronald terhadap Dini bermotif sakit hati. Sakit hati karena ada cekcok.
Kebetulan saya jaga malam waktu itu, waktu terjadinya kejadian di sini. Cekcoknya itu hanya seperti orang pacaran gitu Mbak, kayak ngambek-ngambekan seperti itu. Tidak ada kontak fisik sama sekali. Sekitar 00.10 si korban sama pelaku itu naik lagi untuk menanyakan rekaman CCTV tadi itu. Terus untuk kedua kalinya sekitar 00.20 si pelaku ini naik sendirian. Setelah turun, sempat turun dari pihak security mall itu naik menunjukkan foto si korban ini. Apakah benar ini tamu dari Black Hole KTP? Oh iya benar, saya menjawab. Setelah itu saya turun. Kondisi sudah terkapar dan korban masih keadaan hidup. Waktu dimasukin ke mobil itu si pelaku yang memasukkan ke mobil bagasi. Saudara, kami juga menghubungi kuasa hukum dari pihak Ronald Tanur. Adakah upaya hukum yang kemudian bisa membebaskan Ronald Tanur dari tuntutan 15 tahun penjara? Atas kematian daripada korban, itu untuk didalami dulu. Yang saya minta kepada penyidik agar menyikapi dan mendalami teman-teman korban Dini yang mengundang pada saat malam itu, mengundang Dini datang ke tempat karaoke. Minuman itu sudah disiapkan untuk diminumkan kepada Dini maupun kepada Ronald. Bahkan Ronald itu diberi minuman banyak oleh teman-temannya Dini. Didalami lagi pasal tersebut yang diberikan dan dituduhkan kepada tersangka. Ronald mengatakan bahwa saya yang paling banyak minum. Ronald waktu itu menerima minumannya. Saudara, bagaimana sebenarnya sosok Dini Sera Afrianti? Saya saat ini sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan salah seorang sahabat Dini yang harus saya samarkan namanya, inisialnya saja yaitu A. Mbak A, selamat sore, sehat selalu. Selamat sore. Mbak A ini adalah sahabat dari Dini, benar ya? Iya, betul. Selama ini Dini itu bagaimana sih Mbak orangnya? Mungkin karakternya yang Mbak kenal? Dini tuh orangnya ceria banget, orangnya gak enakan. Pokoknya teman baik aku banget sih. Gak bisa aku ungkapin pakai kata-kata. Kapan terakhir Mbak ketemu dengan Dini? Beberapa hari sebelum kejadian sih, atau 3 hari kalau nggak salah. Seharusnya malam kejadian itu seharusnya saya juga datang, tapi saya kebetulan nggak jadi nyusul dan langsung dapat kabar Dini udah nggak ada gitu. Dini ini sering curhat sama Mbak A? Ya, sering. Biasanya apa yang sering diceritakan Dini ke Mbak A? Kalau dia lagi capek atau tentang pacarnya, pasangan-pasangannya, entah yang sebelumnya atau yang terakhir ini. Suka cerita tentang keluarganya misalnya? Ada, yang dia kadang cerita tentang anaknya. Dini sempat cerita ke Mbak soal kekerasan yang dialami oleh dia dari pacarnya? Enggak sih, enggak pernah. Saya juga kaget sih karena baru cek sosial medianya Dini. Ada luka lebam gitu memar di badannya. Kan Dini setiap ketemu sama saya itu selalu pakai baju panjang. Mungkin dia mau nyembunyiin atau gimana. Saya enggak paham. Tapi saya sadar aja gitu. Tapi Mbak pernah ketemu dengan Ronald ini? Iya, pernah. Ronald ini gimana kalau di depan Mbak sikapnya ke Dini? Iya, biasanya dia kayak, dia kalau di depan saya kelihatannya kayak biasa aja gitu, kayak sayang gitu. Dia pernah ngelakuin satu hal sama saya kalau dia udah nggak sayang sama Dini. Dia cuma kasihan aja sama Dini. Itu ada Dininya juga di situ. Tapi Mbak nggak pernah melihat ya Ronald berbuat kasar atau dengan kata-kata yang kasar, nggak pernah? Nggak pernah. Setelah kejadian ini, tentu proses hukum sedang berjalan ya ke Ronald. Apa yang Anda harapkan? Saya mau Ronald dihukum sesuai ya, karena gara-gara dia saya nggak bisa ketemu sama saya lagi. Terima kasih ya Mbak A sudah mau berbagi dengan saya. Mudah-mudahan Mbak A juga sudah ikhlas. Tentu kita juga nantikan proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak A, sehat selalu. Terima kasih. Ada beberapa kasus ketemukan memang dia merasa sekarang tuh berkuasa karena dia anak orang berpangkat gitu ya, anak orang yang berduit gitu ya. Tapi ternyata dia sebenarnya punya rasa inferior, Mbak.
aku dibanting-banting. Saudara, kasus kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di negeri ini dan para korban kekerasan ini jarang sekali yang berani untuk melapor. Mengapa demikian? Dan juga kenapa perempuan tidak bisa keluar dari lingkaran setan kekerasan itu? Apa yang bisa kita lakukan? Saya perbincangkan hal ini, saudara. Bersama saya sudah hadir psikologi klinis yang juga adalah aktivis perempuan, Kepala Biro Psikologi Rumah Cinta, Ibu Retno Leliani. Ibu Retno, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu. Sehat selalu Mbak Nilu. Ada kasus yang mengejutkan. Mungkin ini memang bukan kasus pertama, tapi menjadi perbincangan publik. Seorang perempuan berusia 28 tahun, orang tua tunggal, mendapat kekerasan dari kekasihnya sampai ia meninggal dunia. Apa yang Anda baca dari kasus itu? Campur aduk ya Mbak, ada kesedihan mendalam, ada juga perasaan kemarahan gitu ya. Kenapa bisa terjadi gitu, gimana hati nurani gitu ya. Kalau saya pribadi berpikirnya ini PR besar buat kita gitu ya. Mengapa sekarang kok kekerasan itu semakin banyak gitu ya. Apa yang Ibu lihat? Apakah memang di sini ada, kalau kita katakan ini sebagai relasi kuasa sehingga kekerasan itu terjadi? Kadang-kadang banyak perempuan yang bilang, ih gue tuh bucin banget ya gitu ya. Jadi ketika dia berulang-ulang ucap bucin tuh dia menanamkan bahwa dia butuh banget gitu ke pasangannya gitu. Sehingga tadi, kenapa sih terjadi kekerasan? Lucunya kalau kita bilang kekerasan di perempuan itu selalu cara perempuan buat membela diri Mbak. Tetapi kalau laki-laki bilang kekerasan, itu selalu di kepalanya adalah bagaimana dia bisa menanamkan kontrol ke pasangannya, kan gitu. Jadi beda tuh kan tujuannya. Kalau perempuan jadi korban, ini selalu bilang, aku maafin kamu gitu ya. Nanti kamu pasti akan baikkan sama aku. Selalu begitu. Bagaimana tuh Bu, kita membedakan bahwa laki-laki ini marah karena dia cinta, atau dia marah karena tadi itu adalah bentuk kekerasan. Karena kan sulit bagi perempuan membedakannya Bu. Nah kalau kita menemukan pasangan kita di awal baik, sweet gitu ya, manis gitu. Terus tiba-tiba tadi ketika dia meledak karena hal sederhana, dia mulai tuh keluarin kata-kata yang tadi yang nggak baik, yang kasar gitu, yang sampai kemudian ke fisik Mbak, itu perlu diwaspadai menurut saya. Beresiko bahwa nih pasangan kita nih punya ketidakmampuan mengendalikan emosinya. Ada beberapa kasus ketemukan memang dia merasa sekarang tuh berkuasa karena dia anak orang berpangkat gitu ya, anak orang yang berduit gitu ya. Tapi ternyata dia sebenarnya punya rasa inferior Mbak. Self esteemnya rendah. Makanya dia mengkompensasikan inferiornya ke pasangannya gitu. Apalagi tadi ya, konsep di kepala laki-laki, kekerasan itu bisa menyelesaikan masalah. Kalau di kita kan enggak, di perempuan. Kita cenderung kita pengen ngobrol ya Mbak. Tapi laki-laki enggak. Banyak laki-laki yang pola didiknya bahwa kamu tuh pemimpin, kamu tuh maskulin gitu. Itu di kepalanya kekerasan adalah cara penyelesaian masalah. Yang terakhir, yang kelima Mbak, kekerasan biasa terjadi pada pasangan ya. Kalau kepribadian pasangannya itu memang punya kecenderungan mengeksploitasi. Nah ini makanya kalau di masa pacaran nggak terlalu kelihatan sebenarnya Mbak gitu. Tapi ketika sudah tadi berlangsung bertahun-tahun baru kelihatan tuh eksploitasinya. Nah itu juga ada risiko tadi. Sifatnya lebih ke posesif ya Mbak. Jadi tadi nggak boleh kemana-mana, dijagain gitu. Tapi juga ada Mbak pada beberapa kasus eksploitasinya sampai ke dia minta pasangan untuk bekerja sementara dia asik-asik di rumah juga ada. Jadi eksploitasi sampai ke ekonomi juga ada. Apa yang membuat perempuan itu cenderung tidak berani keluar dari satu zona tadi itu? Cara berpikir kita perempuan itu kan basically terbesar karena perasaan ya Mbak. Ya kan, ngerasa gitu. Jadi walaupun tadi pasangan sudah bilang ABCD ya kan, tapi ini tetap ngerasa enggak ada kayaknya sayang sama aku deh. Kayaknya dia cuma begini karena marah deh. Itu yang akibatnya membuat perempuan ketika tadi kepalanya sudah bilang aku bucin nih gitu. Maka reaksi emosinya dia akhirnya ya nggak bisa dia kontrol karena dia ngerasa bahwa ini hanya emosi sesaat dan bisa dia kembalikan. Bisa dia Bu satu saat mengambil langkah untuk keluar? Ya harus bisa dong gitu. Kita ini hadir di dunia buat dicintai, buat disayangi, buat saling melengkapi. Sebenarnya orang lain sayang atau tidak sayang sama kita itu nggak penting. Tapi yang penting kita sayang sama diri kita sendiri, itu yang pertama gitu. Apa yang harusnya jadi penguat perempuan untuk bisa keluar dari lingkaran kekerasan itu Mbak? Tadi, ini ubah make up nih, main kita yang dengan benar. Kemudian penting Mbak, kita cari kehidupan sosial, ketemu temen, aktivitas yang menyenangkan gitu ya Mbak.
kalau kita bicara soal kekerasan pada perempuan itu memang cenderung lebih banyak dalam pengalaman Anda atau data yang Anda dapatkan itu dilakukan oleh orang terdekat, baik itu suami, pacar, atau mungkin orang yang paling dekat lah. Kekerasan pada saat pacaran itu malah paling tinggi kasusnya. Tertinggi itu 3.528 kasus ya Mbak. Ini data dari Komnas Perempuan catatan tahunan tahun 7 Maret 2023 nih. Terbanyak itu. Yang kedua baru terhadap istri Mbak. Baru terhadap anak perempuan. Jadi tadi menarik. Nah kalau di data di Simponi dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak ya, data yang tertinggi juga dalam pacaran Mbak. Jadi kita nih PR besar nih ya. Kenapa ya? Kenapa di situ yang banyak terjadi ya Mbak? Mencari teman terbaik itu kan ya gampang-gampang, susah gampang ya Mbak. Jadi ketika ketemu orang yang dia justru punya riwayat kekerasan, maka ketika dia menemukan hal yang tidak menyenangkan dari pasangannya akan dengan mudah tuh emosinya tersulut. Penanganan penegak hukum kita terhadap para korban kekerasan ini bagaimana? Sudahkah mereka cukup fair begitu menangani korban kekerasan? Beberapa penyidik ya, para penegak hukum ini kadang-kadang tidak dibekali dengan ilmu psikologi perempuan ya Mbak ya. Korbannya udah gak karu-karuan, tapi tadi ini penyidik tidak ada empati, itu yang pertama ya kan. Yang kedua, pada beberapa kasus karena sifatnya fisik dan psikis ya Mbak. Kalau fisik masih bisa tuh ada fotonya, visum, tapi kalau psikis Mbak itu kan nggak ada buktinya tuh. Nah itu yang kadang-kadang memang kita akhirnya perlu membekali juga dengan pemahaman hukum ya Mbak. Pasal-pasal kalau mau melapor ini seperti apa. Jadi kita bisa tadi tanda petik datang ke polisi sudah kondisi kita tahu nih kita mau melaporkannya pasal apa. Jadi nggak polisinya malah marahin kita, galak sama kita gitu. Memang ini PR Mbak, menurut saya harus nih aparat penegak hukumnya diajarin juga nih. Baik Ibu Retno Leliani, psikolog klinis yang juga adalah aktivis perempuan, Kepala Biro Psikologi Rumah Cinta. Terima kasih atas pandangan Anda di Niluh. Sehat selalu Bu Retno. Terima kasih, sehat selalu Mbak. Kini, Ronald tengah menjalani proses hukum. Keluarga Dini berharap keadilan berpihak kepada mereka. Putus mata rantai kekerasan terhadap perempuan. Edukasi adalah kunci untuk memperkuat kesadaran masyarakat akan ancaman kekerasan dan jaminan mendapat keadilan hukum bagi perempuan yang jadi korban. Setahun sudah perjalanan program Niluh mengudara di Kompas TV. Dan berikut kami hadirkan kembali rangkaian peristiwa nasional yang jadi sorotan kami. Setahun sudah perjalanan program Niluh mengudara di Kompas TV. Menghiasi layar kaca Anda, menyajikan sejumlah informasi berdasar data dan fakta dan didukung oleh narasumber yang terpercaya. Dan berikut kami hadirkan kembali rangkaian peristiwa nasional yang jadi sorotan kami. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Kasus hukum Ferdi Sambo menjadi titik awal perjalanan Niluh di Kompas TV. Kala itu pembunuhan Brigadir Yosua jadi sorotan. Kami mengawal perjalanan kasus ini hingga akhirnya hakim menjatuhkan vonis kepada Ferdi Sambo CS. Tuhan telah nyatakan mujizatnya melalui perpanjangan tangannya, yaitu hakim sebagai utusan di muka bumi ini. Mereka telah memberikan harapan kami sesuai dengan perbuatan Sambo. Tak hanya Ferdi Sambo, jenderal polisi yang terjerat kasus hukum, ada juga mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa. Teddy menyalahgunakan wewenang mengendalikan peredaran narkoba jenis sabu. Kala itu Teddy menyanggah seluruh kesaksian salah satu kaki tangannya, Linda Pujiastuti. Kami mewawancarai Putri Linda yang disebut mengenal Teddy dan kerap bertemu dengannya. Eksklusif. Sosok Teddy ini di mata Anda tuh seperti apa sih? Menakutkan sih buat saya. Kenapa? Emosional. Emosional. Anda pernah dimarahi? Iya.
Tahun 2023, Indonesia digemparkan kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Menkominfo yang merupakan Sekjen Partai Nasdem Joni Plate jadi tersangka. Proyek BTS yang begitu penting bagi daerah 3T membuat pilu masyarakat. Kami pun menanyakan kepada Menteri Kominfo yang baru Budi Aris Setiadi terkait kelanjutan pembangunan BTS Kominfo. Budi Ari memastikan proyek tetap berjalan. Oh, kita punya target tahun ini beres. Karena kita lihat ada beberapa wilayah bisa kita dilakukan. on-air-kan BTS. Oke. Isu ekonomi juga jadi sorotan. Dalam kasus oknum pegawai pajak berharta tak wajar, kami mengungkap praktik yang dilakukan oknum pegawai pajak nakal. Kami mewawancarai salah seorang wajib pajak yang sempat ditawari berdamai kala terjerat kasus perpajakan. Kebijakan hilirisasi sektor mineral ramai jadi perbincangan tatkala ekonom senior Indef Faisal Basri bersuara kritis. Isu hilirisasi nikel hanya untungkan Tiongkok, kami dalami. Hal ini dijawab lugas Kementerian Maritim dan Investasi. Isu-isu sosial dan lingkungan juga tak luput dari perhatian kami. Ketika polusi udara Jakarta makin mengancam kesehatan masyarakat, kami turun menyelidiki sumber masalah dan mencari solusi. Kami juga mencari jawaban atas isu Bali yang terjajah wisatawan asing. Kami bergabung dalam kegiatan operasi razia administrasi terhadap turis asing di laut bersama imigrasi kelas 1 Denpasar. Kala Gunung Bromo membara akibat tragedi foto prewedding, kami turun menyisir titik api bersama para relawan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Ini adalah langkah mendokumentasikan perjuangan melindungi lingkungan yang terancam akibat ulah manusia. Kami juga mengkritisi Perpu nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut yang diterbitkan Presiden Jokowi. Masyarakat khawatir Perpu ini akan mempermudah terjadinya penambangan pasir laut yang berakibat hilangnya mata pencaharian nelayan. Pemilihan Presiden 2024 turut kami soroti. Kami mendapat kesempatan berbincang langsung dengan tokoh-tokoh sentral perpolitikan Indonesia. Kami gali visi, rencana, dan ide-ide inovatif partai-partai politik. Dukungan dari pemirsa menjadi semangat bagi kami tim Niluh untuk terus berkarya. Kami tak akan lelah menyampaikan kebenaran demi membuka pandangan pemirsa atas fenomena-fenomena nasional yang terjadi di masyarakat. Ikuti terus perkembangan informasi seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Niluh Puspa, terima kasih. Sampai jumpa.